Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, bagaimana kabarnya anak sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan kami lanjutkan dengan pelajaran bab 1, masih mengulang lagi karena beberapa hari kemarin hari libur bertepatan dengan hari Selasa, sehingga kalian banyak materi yang belum saya sampaikan kepada kalian semua. Dalam bab 1 ini kita masih meneruskan tentang teks laporan percobaan. Ada 4 kompetensi yang harus kalian kuasai dalam teks laporan percobaan. Pertama yaitu tentang pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga struktur, sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir penyusunan teks laporan percobaan. Jadi pelajaran dalam bab 1 ini kalian harus menguasai 4 kompetensi tersebut. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Karena ini sifatnya percobaan, dalam gambar tampak sekali ada gambar seorang yang di mikroskop mengawasi benda di mikroskop. Ini menunjukkan bahwa dalam teks laporan percobaan itu harus benar-benar dalam melakukan kegiatan berdasarkan sebuah percobaan. Pengertian teks percobaan atau eksperimen. Kita mengenal percobaan sebagai teks eksperimen. Merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Jadi teks tersebut isinya adalah paparan, penjelasan secara terperinci. Terperinci itu urut dari yang terkecil dari yang terbesar. Apa yang diurutkan? Hasil praktek. Jadi seperti di laboratorium, di lab, bisa juga hasil pengamatan, observasi ya, atau juga hasil sebuah penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi teks tersebut ditulis setelah melakukan sebuah percobaan. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam. Karena ini sebuah penelitian, maka datanya harus valid, objektif. Biasanya dalam ilmu pengetahuan, psikologi, berdasarkan kejiwaan atau masalah sosial. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Jadi tidak hanya sekedar mencoba, mengamati, meneliti, tapi juga ada pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Objektif itu maksudnya secara benar, berdasarkan data sesuai realita. Lawan kata objektif adalah subjektif. Kalau subjektif itu berdasarkan analisa kita sendiri. Jadi kan objektif itu berdasarkan kenyataan, fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Kemudian teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur. Nanti dalam menyusun itu ada strukturnya secara runtut dan sistematik, urutannya jelas. Kemudian teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas. Ambigu itu adalah
apa pengertian ganda ataupun kerancuan. Nah, rancu. Jadi bahasanya itu benar-benar bahasa yang baku, bukan bahasa-bahasa seperti kalian menulis teks fiksi ya. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Jadi dalam membuat laporan percobaan, buatlah secara semenarik mungkin dan interaktif. Interaktif itu komunikatif antara yang dibuat, yang dicoba dengan hasilnya. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari teks laporan percobaan, kita lanjut tentang informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah what, apa judulnya. Kalau ini kalian kemarin dalam teks berita ini muncul ya, 5W1H. Judulnya ditentukan dulu, judul, objek percobaan, alat, bahan, simpulan. Kemudian who, siapa yang melakukan percobaan tersebut, pelakunya siapa. Why, mengapa kita melakukan percobaan, tujuan percobaan untuk apa. When, kapan percobaan atau waktu percobaan itu dilaksanakan. Where, di mana tempat hasil percobaan. How, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun percobaan. Kemudian setelah melakukan itu semua, kalian membuat simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Bagaimanakah cara menemukan informasi dalam teks laporan percobaan? Pertama adalah apa judul laporan percobaan tersebut. Kemudian apa objek, apa yang diamati, yang dijadikan objek dalam laporan percobaan tersebut. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Kemudian apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Kemudian siapa pelaku percobaan, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan terakhir bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat percobaan tersebut. Pertama, bagaimana cara kita menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Kita baca semua, kemudian kita catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut dengan menggunakan unsur 5W1H. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Pilihlah kosakata, kata baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap digunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Kuncinya di situ ya. Gunakan kalimat efektif atau kalimat dengan menggunakan kosakata atau kata-kata baku. Itu cara menyimpulkan informasi dalam laporan teks percobaan. Kemudian bagaimanakah menyusun struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kita akan nanti dipelajari tentang struktur teks laporan percobaan, kemudian sistematika teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Baiklah, kita lanjutkan tentang struktur teks laporan percobaan. Secara umum atau klasifikasi pernyataan menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kemudian secara umum kita bahas, kemudian kita uraikan, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci. Secara terperinci bagian per bagian.
kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal yang khusus. Jadi secara umum dibuatkan, dibahas secara umum, kemudian diturunkan menjadi dibahas secara terperinci bagian per bagian. Ini sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi atau deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematika seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Kalian dulu pernah belajar tentang teks eksplanasi, yaitu sebuah teks yang berisi tentang kejadian sebuah alam, baik alam maupun sosial, atau deskripsi gambaran ya. Tetapi teks percobaan juga bisa disusun menjadi sebuah laporan percobaan. Isinya apa? Pertama, judul. Yang kedua, objek, apa yang akan dibuat sebuah percobaan. Kemudian siapa yang melakukan percobaan, tempat dan waktu cobaan di mana, tujuan kita melakukan percobaan itu seperti apa, bahan dan alat yang digunakan untuk percobaan itu, langkah-langkah dalam menyusun teks percobaan, kemudian hasil laporan percobaan, terakhir simpulan, dan ditutup dengan daftar pustaka referensi yang digunakan untuk menguatkan laporan percobaan tersebut. Laporan percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur ya, hampir sama dengan teks prosedur. Cuma dalam teks prosedur kita tidak menjumpai tujuan, tidak menjumpai daftar pustaka dan sebagainya, bahan dan alat ya. Tapi dalam teks percobaan kita akan menjumpai itu semua. Oke, kita lanjutkan tentang bab berikutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas, hubungan logis. Kemudian menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi, dan menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Saya kira itu dulu anak-anak sekalian. Kita sampai pada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nanti akan kami lanjutkan tentang penyusunan pada bab terakhir, penyusunan teks laporan percobaan. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga protokol kesehatan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.